Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Berbahagia sekali kita bisa bersama-sama pada saat ini dalam persekutuan doa novena yang keempat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masih teringatkah Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dengan cerita tentang Keraton Ageng Sejagat yang ramai diceritakan masyarakat di awal tahun 2020? Toto dan Fani memproklamirkan Keraton Ageng Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu yang lalu, mereka menyebut kerajaan ini muncul karena telah berakhirnya perjanjian 500 tahun yang lalu antara Majapahit dan Portugis. Banyak orang yang terpikat dengan janji-janji yang mereka sampaikan. Para pengikut mendapat janji memperoleh kekuasaan dan kekayaan tanpa perlu kerja keras. Tak ayal ratusan orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, susah mencari kerja, menuruti semua perkataan sang raja. Salah satu korban Raja Toto adalah Setiono Eko Pratolo. Menurut tulisan Tirto ID, Setiono tergiur janji raja dan ratu bahwa dengan membayar 8,5 juta rupiah ia bisa mendapat gelar bintang 3. Ia juga dijanjikan mendapatkan gaji dalam dolar Amerika Serikat setiap selesai sidang. Uang itu akhirnya ia dapatkan dengan cara berhutang. Eko sendiri bekerja sebagai perangkat desa dengan upah hanya 300.000 rupiah per bulan. Itu pun ia dapatkan setiap 4 bulan sekali. Karenanya dia sudah terbiasa hidup dengan berutang. Fenomena Keraton Ageng Sejagat hanyalah salah satu dari berbagai fenomena serupa di Indonesia. Mahatma Gandhi menuturkan bahwa perilaku seperti itu adalah bagian dari dosa sosial perusak kehidupan manusia. Ia menyebut ada 7 dosa sosial yang bisa menghancurkan hidup manusia. Yang pertama, kekayaan tanpa kerja. Orang malas, tidak mau berusaha. Kemarin saya ketika pulang, kebetulan ada kendaraan truk yang di dalam atau di baknya yang bagian belakang ada tulisan yen pengen mulyo yo makaryo. Saya menjadi diingatkan oleh Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan di dalam hidup kita harus melakukan kerja. Dosa yang pertama adalah kekayaan tanpa kerja. Yang kedua adalah dosa kenikmatan tanpa hati nurani. Banyak orang yang mengupayakan kenikmatan-kenikmatan duniawi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, mengabaikan perasaan orang lain. Ini tidak diperbolehkan terjadi. Dosa yang ketiga adalah pengetahuan tanpa karakter. Banyak orang dengan pengetahuannya mengabaikan perasaan orang lain. Hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia dipublikasikan dan lain sebagainya. Seharusnya pengetahuan itu disimpan, pengetahuan itu digunakan dengan cara yang tepat. Kemudian juga ada dosa yang keempat, yaitu bisnis tanpa moralitas. Di dalam berbisnis kita harus memperhatikan aspek moralitas ini, apalagi pada saat ini di dalam pandemi corona. Banyak orang yang mencari kesempatan, mencari keuntungan di dalam situasi yang sulit ini. Bahkan ada prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa serakahlah ketika orang lain dalam kesulitan. Ini adalah sebuah bisnis tanpa moralitas. Itu harus dihindari. Yang kelima, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Bahwa ilmu pengetahuan itu harus diupayakan dengan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Dosa yang keenam adalah agama tanpa pengorbanan. Jika agama atau praktek keagamaan dilakukan tanpa memperhatikan penganut agama yang lain, maka itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dosa yang ketujuh menurut Gandhi adalah politik tanpa prinsip. Politik yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi, tidak memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Allah ciptakan. Jemaat sekalian, agar tidak terjebak dalam dosa-dosa seperti yang disampaikan Gandhi,
adalah baik kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Stephen R. Covey. Ia menuturkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menemukan makna hidup kita supaya kita dapat mendapatkan nilai-nilai apa yang penting, apa yang bermanfaat, dan apa yang membangun kehidupan. Hari ini kita diajak merenung berkait dengan pekerjaan yang kita jalani setiap hari. Pemaknaan apa yang ada di sana, apa yang kita dapatkan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Rasul Paulus mengajak kita menghayati bagaimana memaknai karya dalam pimpinan Roh Kudus. Kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kemampuannya berkarya, memberitakan Injil, dan menghasilkan buah dari karyanya adalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Ia menghayati bahwa Roh Kudus mengokohkan hidupnya. Hidup yang kokoh membuat Rasul Paulus berjuang dengan sekuat tenaga, pantang menyerah, dan senantiasa merasakan sukacita dalam berkarya. Pada 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, Rasul Paulus memberikan kesaksian pula bahwa selain dirinya yang dikokohkan oleh Roh Kudus, jemaat yang dilayaninya juga demikian. Dalam penindasan yang berat yang dialami jemaat Tesalonika, mereka tetap bersukacita. Mereka bahkan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain dalam mengupayakan kehidupan yang penuh makna dalam Kristus. Jemaat sekalian, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Paulus dan jemaat Tesalonika agar dapat mewujudkan karya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita itu saat ini juga sedang bekerja di antara kita. Kesediaan membuka diri bagi karya Roh Kudus memampukan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam mewujudkan karya nyata. Disinilah kita memahami bahwa etos kerja dalam hidup orang percaya bukanlah dari dalam dirinya sendiri. Terkait dengan etos hidup orang percaya, Martin Luther memperkenalkan doktrin imamat am orang percaya dan karya nyata. Pada intinya, doktrin ini meyakinkan umat bahwa dunia adalah biara yang luas. Karena itu, kehidupan di dalam dunia ini harus dijalankan secara etis, penuh spirit Kristus, dan manajemen hidup yang baik. Inilah etos Kristen yang menjadikan moto ora et labora. Berdoa yang benar adalah bekerja yang sepenuh tanggung jawab, dan sebaliknya pekerjaan kita adalah doa kita, ibadah kita kepada Tuhan. Etos kerja unggul ini dijalankan dengan semangat iman dan cinta pada Tuhan yang menyertai umat dengan Roh Kudus-Nya. Jemaat sekalian, di atas kita sudah melihat bersama pengaruh Raja Keraton Ageng Sejagat dan Martin Luther tentang etos hidup dan kerja. Mana yang akan kita ikuti? Melalui teladan Martin Luther yang bersumber dari firman Tuhan, kita belajar membuka diri, dapat merasakan pimpinan Roh Kudus dalam pekerjaan kita sehari-hari yang memberikan kita semangat, ketangguhan, dan menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.